Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, masih bersama Mas Rita Pen yang masih berbagi informasi tentang perkuliahan di UT. Jadi teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan video-video saya sebelumnya, dimana video saya sebelumnya membahas tentang bagaimana teman-teman yang tidak ikut tuton ataupun tuweb, maka teman-teman akan terdaftar di TMK. Nah, banyak pertanyaan yang muncul ketika saat ini teman kita yang tidak ikut tuton dan tidak ikut tuweb itu melakukan cek nomor induk mahasiswa di halaman tmk.ut.ac.id dan ada notifikasi bahwa nomor induk mahasiswa tersebut tidak tersedia atau mungkin tidak ikut TMK. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa jika teman-teman nanti ikut TMK, maka teman-teman itu bisa login atau mengakses itu pada hari dimana jadwal TMK itu dimulai. Nah, teman-teman itu yang informasi awal yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan saya akan sedikit memberikan informasi sebenarnya TMK itu apa. Saya itu belum pernah ikut TMK dari semester 1 dan sekarang ini saya semester 6 itu belum pernah mengikuti TMK. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa informasi bisa kita dapatkan di mana saja. Begitu juga saya juga selalu mencari informasi yang berkaitan dengan TMK, baik lewat video-video yang di-share oleh teman-teman kita atau mungkin kita bisa membaca di websitenya UT. Maka dari itu saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mungkin memberi gambaran secara umum tentang TMK itu seperti apa. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman nanti akan mengakses aplikasi tugas mata kuliah. Nah, sebenarnya TMK itu apa, teman-teman? TMK itu adalah tugas mata kuliah. Siapa yang bisa ikut TMK? Bedanya apa dengan tuton? Kemudian pengertian dari TMK itu apa? TMK adalah layanan akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang sepenuhnya melakukan belajar mandiri tanpa mengikuti tutorial online dan tutorial webinar atau tuton atau tuweb, dengan tujuan memandu proses dan kemajuan belajar mahasiswa. Jadi dari pengertian TMK ini bisa kita simpulkan bahwa TMK ini diperuntukkan untuk semua mahasiswa yang sepenuhnya melakukan belajar mandiri. Artinya belajar mandiri berarti mahasiswa tersebut tidak ikut tuton dan tidak ikut tuweb. Jadi teman-teman yang tidak ikut tuton dan tidak ikut tuweb, maka teman-teman itu bisa melakukan proses pembelajaran atau mungkin tugas mata kuliah ini di TMK. Nah, tujuannya apa? Tujuan itu untuk memandu proses dan kemajuan belajar mahasiswa. Jadi teman-teman jika mulai dari masa perkuliahan kemudian teman-teman hanya menunggu TMK, tentunya teman-teman juga tidak baik. Karena apa? Karena TMK itu hanya sebuah tugas saja. Jadi tugas TMK ini kan tujuannya untuk memandu proses dan kemajuan belajar mahasiswa. Seharusnya teman-teman sebelum TMK dimulai, teman-teman juga harus membaca buku modul atau mungkin informasi atau mungkin sumber pembelajaran yang ada di webnya UT itu banyak, seperti pustaka.ut.ac.id. Dan TMK ini bertujuan untuk menjadi evaluasi apa sih yang teman-teman sudah pelajari di buku modul. Nah, teman-teman secara singkat atau seperti itu artinya. Coba kita lihat bersama-sama sebenarnya webnya TMK itu seperti apa sih. Kita lihat bersama-sama teman-teman. Web TMK yang teman-teman nanti bisa akses pada tanggal 2 Mei kalau nggak salah. TMK itu webnya ini tmk.ut.ac.id. Nah, gambar awalnya atau desain awalnya adalah seperti ini. Di sini sudah tertera jadwal TMK. Tugas 1 itu 2 Mei sampai 15 Mei.
tugas 2 itu 16 Mei sampai 22 Mei, dan seterusnya tugas 3 itu 30 Mei dan 5 Juni. Nah, seperti itu teman. Coba kita cek desain awal ini ada apa saja. Yang dari atas itu ada panduan. Nah, di sini ada video panduan menyiapkan BCT TMK dan tanya jawab ya. Teman-teman coba diklik saja seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat video ini bagaimana cara kita mengakses TMK, baik dari pengunduhan soal, kemudian mengupload, itu ada di video ini. Teman-teman coba nanti lihat sendiri bagaimana cara ataupun langkah di dalam mengerjakan soal di tugas mata kuliah. Nah, seperti itu. Seperti misalnya ada ketentuan umum seperti ini, saya post terlebih dahulu. Nah, seperti ketentuan umum seperti ini, mahasiswa mengunduh soal dan mengunggah BCT. BCT itu apa? BC itu adalah buku jawaban tugas teman-teman. BCT 1, 2, dan 3 sesuai jadwal TMK. Nah, teman-teman nanti bisa mengunduh soalnya itu memang sesuai tanggal ya, sesuai tanggal. Kemudian mahasiswa mengunggah BCT dengan file dalam format PDF. Nah, teman-teman nanti setelah mendownload soal pada hari yang sudah ditentukan itu, kemudian teman-teman mengerjakan dan jawaban itu harus berbentuk PDF. Jadi teman-teman, jika teman-teman nanti melakukan pengerjaan menggunakan Microsoft Word, maka teman-teman ubah dulu menjadi PDF. Kemudian langkah ketiga, jawaban yang diunggah harus jelas dan bisa terbaca. Nah, apakah teman-teman bisa mengerjakan TMK menggunakan tulisan tangan? Itu sangat bisa teman-teman. UT tidak mewajibkan atau mungkin tidak ada aturan yang harus teman-teman harus menggunakan Microsoft Word. Teman-teman bisa menulis menggunakan ballpoint, yang penting itu jelas terbaca. Tetapi syaratnya yang teman-teman harus lalui adalah apapun bentuk tulisannya, itu cara menguploadnya nanti itu yang diupload adalah bentuk filenya adalah PDF. Jika teman-teman nanti mengerjakan dengan Microsoft Word, maka teman-teman tinggal mengubah Shift as ke PDF. Jika teman-teman itu menjawabnya menggunakan tulisan tangan, itu tinggal teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi yang bisa mengubah foto menjadi PDF, itu ada di Play Store, atau mungkin di video saya sebelumnya sudah saya bahas, yaitu menggunakan Clean Scanner. Nah, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Nah, teman-teman nanti biar tidak panjang, ini teman-teman lihat saja video ini. Dan jika teman-teman nanti ingin mencari sebuah jawaban tentang TMK ini, teman-teman bisa klik panduan ini, kemudian ini adalah fake ini tulisan. Nah, seperti apa sih yang dimaksud dengan TMK, sampai apakah mata kuliah praktek juga ada TMK, apa yang akan terjadi jika saya terlambat unggah, apa yang harus saya lakukan jika saya lupa unduh soal, pukul berapa batas akhir unggah BCT. Nah, sampai poin nomor 22 ini, mengapa file jawaban saya unggah di Microsoft Word tidak terlihat nih. Teman-teman, di sini ada pertanyaan dan ada jawaban tersendiri teman-teman. Seperti misalnya, mengapa file jawaban saya unggah dalam Microsoft Word tidak terlihat? File yang bisa diunggah dalam PDF berukuran 2 MB. Silahkan ubah file BCT Anda yang dalam Word ke bentuk PDF. Jadi teman-teman sudah saya sampaikan di awal tadi, memang harus diubah menjadi PDF. Kemudian loginnya di mana, Kak? Nah, loginnya itu kalau di sini untuk staff, untuk korektor dan dosen, maka teman-teman loginnya adalah login menggunakan ini. Klik saja yang tombol warna hijau ini seperti gambar orang ini ya. Teman-teman klik saja. Maka teman-teman nanti diharapkan untuk memasukkan nomor induk mahasiswa dan username-nya ataupun sandi penggunanya itu adalah tanggal lahir. Nah, teman-teman, tadi NIM dan tanggal lahir. Jadi tanggal lahir itu biasanya, bukan biasanya tapi teman-teman akan menggunakan ini menjadi, misalnya teman-teman tanggal lahirnya adalah 10/10/2010 misalnya, berarti 10/10/2010. Nah, teman-teman, pada intinya proses teman-teman dari login, mengubah BCT dan sebagainya itu ada di video tadi. Teman-teman
pelajari sendiri, karena saya sampai semester 6 belum pernah melakukan login di TMK, maka membuat tutorial cara masuk sampai nanti pengerjaan itu seperti apa saya tidak bisa memberikan tutorial. Tetapi teman-teman, ini sudah ada tutorial di webnya tmk.ut.ac.id, ini sudah ada tutorialnya. Teman-teman manfaatkan ini karena ini memang langsung dari UT. Apakah cara mengecek NIM kita masuk ke TMK seperti apa, Kak? Jika teman-teman itu sudah ikut Tuton ataupun Tuweb, maka teman-teman jika memasukkan nomor induk mahasiswa di sini seperti saya ini, seperti ini, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kita masukkan nomor NIM. Nah, seperti itu, maka akan muncul kode atau mungkin tulisan yang ada di kolom warna merah ini. Jadi Anda tidak mendapatkan tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah hanya diperuntukkan untuk mata kuliah yang tidak ditutorialkan di Tuton ataupun TTM, serta bukan mahasiswa SIPAS online maupun SIPAS penuh. Nah, teman-teman, ini sudah sangat jelas. Jika teman-teman ingin teman-teman itu ikut tutor online namun Tuweb, teman-teman yang jelas tidak bisa mengakses TMK. Karena ini memang hanya dikhususkan untuk teman-teman kita yang tidak ikut Tuton dan tidak ikut Tuweb. Artinya tidak ikut Tuton dan tidak ikut Tuweb ini adalah jika teman-teman itu tidak mengisi form kesediaan mengikuti Tuton, tidak mendaftar Tuton. Bukan berarti TMK ini diperuntukkan teman-teman yang sudah menyatakan ikut Tuton dan sudah bisa login, sudah mata kuliah sudah muncul di Tuton, tapi teman-teman malas untuk mengerjakan Tuton dan ingin mengerjakan TMK, dipastikan itu memang tidak bisa, karena ini diperuntukkan yang teman-teman itu benar-benar tidak bisa mengakses Tuton. Jika teman-teman itu bisa mengakses Tuton dan mata kuliahnya muncul di Tuton, maka teman-teman tidak bisa ikut TMK. Teman-teman harus tetap ikuti Tuton, ya, itu teman-teman perbedaannya. Jadi teman-teman, saya kira itu sedikit gambaran tentang TMK dari Mas Rita Pen. Semoga ini bisa memberikan pencerahan langkah apa yang harus diambil. Teman-teman coba pelajari di webnya TMK ini. Semua sudah ada, seperti panduan ini, video itu dilihat, kemudian fact-nya ini dilihat, dibaca dan sebagainya. Karena tidak mungkin sebuah tutorial itu dari awal sampai akhir dibuat. Teman-teman, ini pertanyaan teman-teman yang mungkin ada di benak teman-teman itu pasti sudah mewakili di sini. Contohnya misalnya, Kak, nanti TMK itu batas unggahnya jam berapa? Itu di sini sudah ada, teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini apa yang terjadi jika saya terlambat unggah? Di sini ada keterlambatan atas kelalaian mahasiswa itu sendiri akan menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan. Skor akhir TMK diperoleh dari 3 skor, TMK 1, TMK 2 dan dibagi 3. Nah, seperti itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan NIM tidak terdaftar saat akan login? Hal ini berkaitan dengan informasi data pribadi mahasiswa. Jika ada ketidaksesuaian, Anda dapat menghubungi UPWC di mana Anda terdaftar untuk perbaikan data. Kemudian lain. Nah, teman-teman, saya kira tidak usah panjang lebar saya membahas ini. Teman-teman bisa dibaca sendiri tentang TMK ini, karena di sini konteks saya hanya di mana sih kita mencari informasi tentang TMK. Nah, teman-teman coba lihat di halaman tmk.ut.ac.id, ini sudah sangat jelas dan sudah sangat banyak info yang teman-teman bisa dapatkan. Oke teman-teman, sahabat Mas Rita Pen, mohon maaf jika pembahasan tentang TMK saya terbatas, karena memang saya sendiri juga ada keterbatasan dalam mengakses TMK. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Jika memang saya bisa menjawab, nanti akan saya jawab. Oke teman-teman, sahabat UT, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Jangan lupa share, komen, like. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.